Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina Agustin, mahasiswi Universitas Terbuka Pokjar Pamekasan. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran PKN di SD. Tutor Bapak Lukman Budiarto, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan modul 7 dan modul 8. Modul 7, konsep dan praktik demokrasi serta pendidikan demokrasi. Sedangkan modul 8, hubungan konsep, nilai, moral, dan norma dengan tuntutan perilaku warga negara. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris. Demokrasi yang diserap dari dua kata bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat, sedangkan kratos berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi berarti rakyat yang berkuasa. Dengan kata lain, demokrasi pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui perwakilan setelah adanya proses pemilihan umum secara luber dan jurdil. Konsep demokrasi. Menurut Winata Putra 2001, konsep demokrasi dilihat sebagai konsep yang bersifat multidimensional. Secara filosofis, demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip. Secara sosiologis sebagai sistem sosial, dan secara psikologis sebagai wawasan, sikap dan perilaku individu dalam hidup bermasyarakat. Menurut Torres 1998 halaman 145 sampai 146 dalam Winata Putra 2001 halaman 145 mengemukakan bahwa demokrasi dapat dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik, yaitu klasikal, Aristotelian teori, medical teori, dan contemporary teori. Namun demikian, Torres lebih condong melihat demokrasi dalam dua aspek, yaitu aspek formal demokrasi dan aspek substantif demokrasi. Sedangkan substantif demokrasi menunjukkan pada proses demokrasi yang diidentifikasi dalam 4 bentuk, yaitu protektif demokrasi, develop demokrasi, equilibrium demokrasi, dan participatory demokrasi. Proses demokrasi meliputi 4 hal, yaitu 1. Mengutamakan kepentingan halayak. 2. Manusia sebagai makhluk memiliki potensi untuk mengembangkan kekuasaan dan kemampuan. 3. Mempertimbangkan antara partisipasi dan apatisme. 4. Untuk mencapai partisipasi, perlu ada perubahan terlebih dahulu, serta perubahan itu sendiri akan terwujud. Pendidikan demokrasi sebagai esensi PKN. Thomas Jefferson sebagai penulis Deklarasi Kemerdekaan Amerika dalam Wahab 2001 menyatakan bahwa pengetahuan, skill, perilaku warga negara yang demokratis tidak akan terjadi dengan sendirinya, tetapi harus diajarkan kepada generasi penerus. Winata Putra 2021 dalam disertasinya memberikan penjelasan bahwa pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan status perannya dalam masyarakat. Gandal and Finn 1992 mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan dan praktik demokrasi, tetapi juga menghasilkan warga negaranya yang berpendirian teguh, mandiri, memiliki sikap yang selalu ingin tahu dan berpandangan jauh ke depan. Dengan kata lain, pendidikan demokrasi yang baik adalah bagian dari pendidikan yang baik secara umum. Berkenaan dengan hal tersebut, disarankan Gandal dan Fine 1992 perlu dikembangkan model paling tidak dalam 4 bentuk alternatif. Yang pertama, landasan dan bentuk-bentuk demokrasi. Yang kedua, bagaimana ide demokrasi. Yang ketiga, adanya kurikulum yang dapat menjawab persoalan apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi.
Yang keempat, tersedianya kesempatan untuk memahami kondisi demokrasi dalam berbagai konteks, serta kegiatan ekstrakurikuler yang bernuansa demokrasi dan menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang demokratis dan perlibatan siswa dalam kegiatan masyarakat. Sekolah sebagai laboratorium demokrasi. Sekolah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 disebut satuan pendidikan. Sekolah dasar sebagai satuan pendidikan merupakan suatu entiti, satuan utuh, wahana pendidikan nasional yang berfungsi mewujudkan proses pendidikan secara utuh dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Paradigma pendidikan demokrasi yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional atau bersisi jamak. Sifat multidimensionalitasnya itu antara lain terletak pada berikut ini. 1. Pandangannya yang pluralistik, uniter, bermacam-macam tetapi menyatu dalam pengertian Bhinneka Tunggal Ika. 2. Sikapnya dalam menempatkan individu, negara, dan masyarakat global secara harmonis. 3. Tujuannya yang diarahkan pada semua dimensi kecerdasan, spiritual, rasional, emosional, dan sosial. 4. Konteks, setting yang menghasilkan pengalaman belajarnya yang terbuka, fleksibel, atau luas, dan merujuk kepada dimensi tujuannya. 1. Strategi umum pengembangan warga negara yang demokratis di lingkungan sekolah. Secara sederhana, strategi dapat diartikan sebagai langkah yang dipilih untuk mencapai tujuan dan target. A way of achieving target. Secara umum, Reid and Kirschbaum 1972 mengatakan ada beberapa model pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab antara lain Good News Class Meeting, pertemuan kelas berita baru, Karkeloaip, cambuk bersiklus, Appreciation Time, waktu untuk penghargaan, Meeting on Meeting, pertemuan dalam pertemuan, Follow up Meeting, pertemuan tindak lanjut, dan masih banyak lagi pengembangan sikap demokratis. 2. Fungsi dan peran sekolah dalam mengembangkan warga negara yang demokratis. Sekolah sebagai organisasi mempunyai struktur dan culture, sedangkan bagian dari struktur birokrasi pendidikan SD merupakan satuan pendidikan dalam lingkungan pemerintah daerah, kabupaten atau kota yang pembinanya langsung di bawah dinas pendidikan. Secara social culture, sekolah merupakan komunitas yang memiliki budaya, yakni budaya sekolah atau school culture. Budaya sekolah seperti juga entitas kebudayaan lain memiliki sejumlah sistem antara lain sistem manajemen, sistem kurikulum, sistem teknologi, sistem kepercayaan, bahasa, dan kesenian. 3. Mekanisme kerja dalam konteks kesisteman sekolah. Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dan harus memperdayakan seluruh komponen-komponen yang terkait dengan struktur organisasi sekolah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah. Kedua, wakil kepala sekolah. Ketiga, tata usaha. Keempat, dewan guru. Yang kelima, unit laboratorium. Yang keenam, unit perpustakaan. Yang ketujuh, OSIS. Yang kedelapan, komite sekolah. Selanjutnya yaitu modul 8. Hubungan konsep, nilai, moral, dan norma dengan tuntutan perilaku warga negara. Konsep, pengertian yang menunjuk pada nilai tertentu. Nilai, sesuatu yang merujuk pada tuntutan perilaku yang membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Moral, keharusan perilaku yang dibawakan oleh nilai. Norma, sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep, nilai, dan moral serta perilaku yang dilakukan. Untuk mengubah sikap dan kebiasaan seseorang diperlukan beberapa pendekatan. Yang pertama,
pendekatan emosional, bertujuan menggugah perasaan dan emosi siswa dalam memahami, menghayati, dan meyakini nilai yang akan ditanamkan. Yang kedua, pendekatan rasional, bertujuan memberikan peranan kepada akal dalam memahami dan menerima kebenaran nilai tersebut. Tujuan pendidikan nasional menekankan perilaku yang mencerminkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, perilaku yang bersifat kemanusiaan, yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa, perilaku yang mendukung kerakyatan melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap negara, dan tidak lepas dari kehidupan yang meliputi berbagai satu kesatuan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan Hankam GBHN 1993. Konsep nilai, moral, dan norma KNMN dalam hubungan warga negara dengan negara. Yang dimaksud warga negara Indonesia adalah 1. Orang-orang bangsa Indonesia asli, orang-orang yang dilahirkan oleh orang tua yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. 2. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Orang-orang peranakan yang bertempat kedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Indonesia. Warga negara Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, agama dan keyakinan, budaya, adat istiadat. Melihat dari kenyataan tersebut, diperlukan kesadaran yang tinggi sesama warga negara untuk menggalang dan mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ciri-ciri warga negara yang baik adalah warga negara yang patriotik, loyal terhadap bangsa dan negara, toleran, beragama, demokratis, dan Pancasila. Penanaman nilai dalam rangka pembentukan sikap warga negara perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena kecerdasan yang tinggi tanpa dibarengi moralitas yang baik mungkin akan berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Konsep nilai, moral, dan norma KNMN dalam pengembangan komitmen bela negara. Bela negara dapat terwujud bila dilandasi oleh adanya tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut didasarkan oleh: yang pertama, kecintaan pada tanah air; yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia; yang ketiga, keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara; yang keempat, kerelaan berkorban. Upaya menciptakan ketahanan nasional. 1. Pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh. 2. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang pada hakikatnya adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan dan kemajuan bangsa. 3. Hankamnas merupakan salah satu fungsi utama pemerintah negara dalam rangka penegakan ketahanan nasional dengan tujuan mencapai keamanan bangsa dan negara serta keamanan perjuangan nasional. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dengan partisipasi aktif untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya masing-masing. Selanjutnya, kesimpulan dari modul 7 dan modul 8. Demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati prinsip dan nilai kooperasi sesuai dengan status perannya dalam masyarakat. Setiap warga negara memiliki kewajiban terhadap negara, terutama dalam pembangunan, pembentukan perilaku seseorang memerlukan proses, kebiasaan, dan keteladanan.
Sekian pemaparan modul 7 dan modul 8. Saya selaku pemapar undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.